Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bersama Dr. Ujang Komarudin. Beliau berkarir di Universitas Al-Azhar, Jakarta. Sebuah kampus yang berada di pusat kota, sebuah kampus yang didirikan oleh generasi Haji Abdul Malik Kalim Amarullah atau disingkat Hamka. Orang lebih mengenalnya lagi Profesor Hamka yang sangat bersejarah di Indonesia. Jadi kampus ini mewarisi nilai-nilai dan nilai-nilai Hamka, saya kira banyak juga diwariskan oleh Dr. Ujang Komarudin. Kali ini kita akan berbicara praktek politik di Indonesia, khususnya saat-saat pileg, di mana kita tahu undang-undang di pilihan legislatif kita memilih memilih prinsip proporsional terbuka. Nah, saya kira karena UHAMKA khususnya Dr. Ujang, Universitas Al-Azhar, bukan UHAMKA, khususnya Dr. Ujang punya minat yang besar karena beliau adalah doktor ilmu politik. Kita akan bertanya, kenapa kita perlu didiskusikan lagi ini proporsional terbuka? Karena sudah 3 kali pakai sistem proporsional terbuka, ini banyak mengundang, banyak mensosialisasikan praktek money politik atau serangan pajar, bahkan serangan duha, Pak Dokter. Nah, kurang lebihnya apa yang sebaiknya dilakukan pada undang-undang pemilu ke depan, karena ini mau diperbaiki lagi. Sudah ada diskusi antara Dr. Ujang dengan Ketua Komisi 2, Dr. Doli. Dan saya kira sudah ada penelitian, bacaan dari Dr. Ujang. Mangga, Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia dan Kang Anton yang saya hormati, izinkan saya untuk sedikit berdiskusi dan menjawab apa yang disampaikan oleh Kang Anton. Kita hari ini berbicara topiknya tentang proporsional terbuka. Sesungguhnya apa sih proporsional terbuka itu? Ya, itu terkait dengan sistem pemilu. Jadi Undang-Undang Nomor 7 2017 yang sekarang saat ini berlaku itu akan direvisi oleh Komisi 2. Nah, saat ini masih penyusunan di Panjab Komisi 2. Cuma persoalannya memang belum diketok palu, ya kan, menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Ini kita sedang menunggu. Saya cek langsung ke anggota Komisi 2, mereka mengatakan bahwa sekitar 1 kali lagi hearing, 1 kali lagi considering, kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai rancangan undang-undang pemilu hasil inisiatif DPR RI. Kita tunggu saja. Nah, ada beberapa isu ya yang mencuat di rancangan undang-undang baru tersebut. Nah, salah satu isunya itu ya ini yang klasik ini, kita sebut isu klasik, yaitu isu sistem pemilu. Yaitu kita sekarang atau saat ini menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Artinya apa? Artinya secara sederhana, ini caleg atau calon anggota DPR yang terpilih itu dengan suara terbanyak kira-kira, atau mendapatkan suara terbanyak. Jadi kalau dulu 2004 itu yang menang itu yang nomor urut, berdasarkan nomor urut 1, 2 gitu, tidak nomor yang terbanyak. Tetapi 2009, 2014, 2019 ini sistemnya jadi proporsional terbuka. Jadi siapa yang mendapatkan suara terbanyak, suara yang tertinggi, nomor urut berapapun gitu ya, itu bisa menang atau bisa mengalahkan nomor 1, nomor 2. Sedangkan kalau proporsional tertutup gitu ya, sederhananya yang menang bukan yang suara terbanyak, tapi yang menang itu adalah mereka yang berdasarkan nomor urut. Nomor 1 lah, misalkan dia dapat kursi, ya nomor 1. Lalu kalau kursinya dapat 2, ya nomor 2. Jadi
secara sederhana seperti itu. Nanti kalau kita jelaskan secara teori agak rumit. Nah, kalau kita membicarakan proporsional terbuka, itu tentu ada plus minusnya yang disampaikan oleh Bang Anton di belakang layar ya. Tadi kita berbincang-bincang. Nah, tadi Kang Anton mengkritik terkait dengan sistem proporsional terbuka tersebut. Katanya melahirkan money politik yang begitu hebat dan dahsyat. Hari ini kalau kita saksikan gitu, anggota DPR itu sudah menyiapkan amplop 500.000 amplop, 800.000 amplop. Iya, itu fakta dan kenyataan. Dengan sistem proporsional terbuka tersebut. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran kalau ada kasus tahun lalu yang ditangkap KPK bahwa Siddik Pangerso itu sudah menyiapkan amplop 400.000 amplop. Dan isi amplopnya kan ada yang 50.000, ada yang 20.000 variatif. Artinya apa? Artinya untuk untuk menang, itu sudah ada yang mau belanja atau menyiapkan uang gitu ya, 400.000 amplop. Bayangkan. Jadi hanya orang-orang yang punya uang, hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial kuat, mereka lah yang bisa menang menjadi anggota DPR. Nah, ini yang kekurangan dari sistem proporsional tertutup. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan tadi money politik yang masif, ya. Lalu juga menghasilkan, mohon maaf, pejabat-pejabat negara yang tidak berintegritas. Karena dia jadinya juga membeli suara. Maka setelah jadi pun ya mohon maaf, mengambil uang rakyat kan gitu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Cuma memang kalau kita kembali ke proporsional tertutup katakanlah di 2004, ini juga kita ada minusnya. Kita bicara minusnya. Minusnya apa? Mungkin saja tadi money politik akan dikurangi, ya kan? Tidak semasif sekarang. Cuma persoalannya orang bertarung ingin mendapatkan nomor urut 1 atau paling tidak 2, atau kalau kita istilahkan nomor peci gitu loh. Karena kalau di pencalegan itu ada nomor peci, nomor tinggi, nomor atas, nomor 1, 2 gitu. Kalau nomor sepatu atau nomor sandal itu nomor bawah paling ujung gitu. Nomor 8, nomor 9 gitu. Kalau jumlah kursinya ada 9 ya nomor 9, nomor buncit. Itu kita sebut nomor sepatu lah. Nah, biasanya kalau proporsional tertutup itu orang mengejar di nomor 1 karena udah pasti jadi. Merem tidur pun pasti jadi. Ya. Cuma persoalannya memang nanti nomor 1 ini bukan dikasihkan juga ke orang-orang yang berprestasi juga. Bukan dikasihkan ke orang-orang yang hebat juga. Kemungkinan besar akan diberikan juga nomor urut itu kepada orang-orang yang menguasai partai. Anaknya ketua partai, istrinya, ibunya, ayahnya, pamannya, bibinya, keponakannya, sepupunya. Atau juga sekjen partai. Atau pengurus harian partai. Ya ini yang menjadi dilema juga gitu. Oleh karena itu saya sih melihat ya, ada beberapa skenario dalam rancangan undang-undang yang baru ini, undang-undang pemilu. Tadi ada yang satu lagi yang namanya mix, percampuran antara proporsional terbuka dan tertutup. Nanti untuk membicarakannya terkait ini sesi khusus lah gitu ya. Kita sekarang membicarakan proporsional terbuka dulu. Jadi oleh karena itu semua ada plus minusnya. Sekarang bagaimana kita membuat format yang terbaik, formulasi yang terbaik untuk bangsa ini. Karena begini, selama ini kita disuguhkan dengan undang-undang pemilu yang setiap pemilu berubah-ubah. Setiap pemilu diganti. Setiap pemilu direvisi. Ya ini kan seperti popok, seperti pempes bayi, sekali pakai buang, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nah, saya berharap gitu, kemarin saya sudah sampaikan ke Ketua Komisi 2 Bang Dr. Doli gitu, saya bilang membuat undang-undang itu harus progresif, harus panjang, harus bisa dipakai bila perlu ya 30-40 tahun gitu. Jangan sekali pemilu dibuang selesai ganti lagi. Lalu kita ingin membangun bangsanya seperti apa gitu. Oleh karena itu kita mengharapkan kan begini, derajat tertinggi dari seorang politisi atau seorang anggota DPR atau seorang pejabat lah, itu kan seorang negarawan. Seorang negarawan itu tidak mungkin membuat undang-undang yang parsial, tidak mungkin membuat undang-undang yang jangka pendek sifatnya.
Atau yang membuat undang-undang juga tadi apa namanya yang seperti popok atau pampers tadi sekali pakai lalu buang. Tidak, tapi jauh ke depan dia berpikir. Berpikir untuk bangsanya, berpikir untuk negaranya, berpikir untuk rakyatnya. Jadi bukan berpikir untuk kepentingannya setiap pemilu lalu dibahas. Nah, kemarin kita sudah sepakat, sudah berdialog, ingin seperti itu. Komisi 2 itu ingin membuat rancangan undang-undang pemilu yang bisa dipakai katanya sekitar 20 sampai 25 tahun. Saya rasa harus apresiasi kalau itu bisa terwujud. Ini menjadi penting. Nah, biasanya juga membuat undang-undang pemilu di the last minute. Jadi ketika mau pemilu baru dikebut, baru diketok palu. Ini juga ribet. Nah, kita beruntung hari ini dari jauh-jauh hari, ya kan? Dari awal apa namanya anggota DPR baru ini sudah mulai membahas undang-undang pemilu, kan? Artinya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi negara ini kan memang harus dikelola dengan baik, harus diurus dengan bagus. Nggak bisa kita menyerahkan negara ini kepada orang-orang yang tidak kompeten. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Nah, yang penting lagi saya katakan, kalaupun nanti keputusan politik dari DPR RI bersama pemerintah ya terkait dengan rancangan undang-undang pemilu yang baru, nanti terkait dengan sistem pemilunya, apakah terbuka, apakah tertutup, apakah mix, saya sih berharap ya yang adil. Yang adil artinya apa? Bisa memberikan ruang bagi siapapun orang-orang yang berprestasi di negeri ini untuk bisa tampil menjadi pejabat, menjadi anggota legislatif. Misalkan seperti Kang Anton itu harus berikan ruang untuk bisa menjadi anggota DPRD di kabupaten, di provinsi, di nasional juga. Ini. Ya kalau tadi kalau terbuka ya orang-orang kaya, orang yang punya uang, ya kan? Kalau tertutup ya mereka oligarki juga menguat juga sama. Nah ini mix ini yang kita harapkan. Akhirnya apa? Ada keadilan bagi apa kita semua rakyat Indonesia untuk punya kesempatan yang sama menjadi anggota DPR atau DPRD. Dokter, misalnya nanti jadi di mix ya. Nah, tetap kan ada kekhawatiran yang mesti dijaga seperti tadi diungkap oleh Pak Dokter bahwa yang proporsional tertutup itu diatur oleh partai, ini juga dikhawatirkan mesti dijaga dari sekarang itu terjadi politik dinasti melalui sistem pendekatan proporsional tertutup. Nah, pertanyaannya bagaimana mengurangi politik dinasti ini? Karena kan ini melanggar etika kalau menurut saya. Ini bukan kerajaan begitu. Bagaimana, Dokter? Iya, sesungguhnya politik dinasti itu kan di banyak negara ada, di Amerika ada, ya kan? Termasuk di kita. Cuma persoalannya di kita ini kan begini, politik dinasti itu hadir ya kan di saat masyarakat sedang terpuruk, di saat masyarakat banyak yang miskin, di saat masyarakat banyak yang bodoh, di saat masyarakat negara belum maju, ya kan belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini menjadi persoalan. Jadi yang kedua, dinasti politik kita itu berkembang bukan berdasarkan kapasitas yang baik, ya, bukan berdasarkan kepemimpinan yang baik. Saya contohkan misalkan Gibran saja, anak seorang presiden. Apakah dia sudah melalui jalur kaderisasi partai yang baik atau bagus? Kan tidak. Apakah dia punya pengalaman politik atau birokrasi? Kan tidak. Ya ini kan lalu apakah lolos administrasi internal pencalonan di PDIP? Tidak. Gibran itu secara administrasi tidak lolos pencalonan karena di PDIP itu punya syarat kalau jadi calon kepala daerah itu harus pernah aktif di pengurusan partai bertahun-tahun gitu. Selama 2 tahun kalau nggak saya salah ya. Nah ini artinya Gibran nggak pernah. Nah lalu muncul dorongan kuat untuk menjadikan Gibran wali kota Solo kan. Ya ini yang disebut politik dinasti, tapi tadi di saat masyarakat sedang merintih, sedang masyarakat susah, lalu yang terjadi tadi menguatnya demokrasi tanpa dibarengi dengan kualitas, tanpa dibarengi kompetensi, mohon maaf, tanpa dibarengi dengan pengalaman politik yang mumpuni. Nah ini yang katakan Anton, akhirnya apa?
akan menjadi dinasti yang tadi yang tidak beretika gitu. Sehingga menutup ruang gerak orang lain. Ini kan sama misalkan Ahmad Purnomo yang wakil wali kotanya kan tertutup dia untuk menjadi wali kota. Dia kader senior PDIP, dia berpengalaman, dikalahkan oleh katakanlah anaknya presiden kan begitu. Ya ini konsekuensi daripada menguat dan terkonsolidasinya dinasti politik di Indonesia. Banyak daerah lain juga yang seperti ini gitu. Ini maksud saya, dinasti politik memang dalam undang-undang tidak ada, tidak dilarang. Tapi kan kita harus tahu kemampuan siapa yang didukung dan siapa didorong. Kalau dia memiliki kapasitas yang hebat, yang prestasi yang luar biasa gitu ya, itu tidak ada masalah. Tapi persoalannya kan prestasinya di mana, pengalamannya di mana, ya kan? Lalu sumbangsi terhadap masyarakatnya juga di mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya walaupun tidak diatur dalam undang-undang dan undang-undang membolehkan, dan walaupun ada di banyak negara, tapi di negara lain tuh kualitasnya dijaga. Ya mereka itu calonnya mumpuni. Misalkan contohnya Bush gitu, anaknya juga Bush Junior gitu. Ya orang hebat juga. Mereka sudah terlatih di dunia politik sejak kecil. Dan memang mereka disiapkan untuk jadi pemimpin gitu. Ya ini yang di kita ini terbalik. Mentang-mentang misalkan sedang punya kekuasaan, lalu sedang punya jabatan, lalu mendorong-dorong keluarganya untuk apa? Menjadi kepala daerah. Ini yang membuat, mohon maaf, demokrasi menjadi dibajak oleh kekuatan dinasti politik itu. Ya, mari sama-sama perbaiki bangsa ini. Ya hak memang anak presiden, hak keluarga, pejabat siapapun untuk maju. Tapi persoalannya ketika itu dilakukan tanpa melalui dengan kompetisi yang sehat, tidak dilakukan dengan tadi ya dengan kemampuan yang hebat, dengan prestasi yang luar biasa, ini menjadi persoalan di masyarakat begitu, Kang Anton. Baik, Pak Dokter, jemaah YouTuber, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Dokter. Barangkali ada closing statement, di pagi ini kita juga ingin mendengarkan doa, karena Dokter Ujang ini punya pesantren, seorang ustadz, berdoa untuk kebaikan bangsa. Saya tunggu, Pak Dokter. Enggak. Ya, seluruh YouTuber atau pemirsa penggemar, saya bilang penggemarnya Kang Anton ya, dan penggemar kita semua ya. Nah, tentu kita punya kewajiban untuk mengawal negara ini, ya kan? Punya kewajiban untuk menjaga negara ini. Jadi kalau negara ini kita serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, gitu ya, dengan dinasti politik, ya kan? Dengan sistem pemilu yang misalkan dikuasai oleh orang-orang tertentu gitu lah. Ini yang harus kita jaga dan kita kritik bersama, ya kan? Tanpa kita kritik, tanpa kita jaga, bangsa ini mohon maaf akan keluar jalur. Oleh karena itu penting kita semua mengawal proses demokratisasi ini di negara ini ya, baik dalam konteks pemilu dengan sistem pemilunya tadi yang disebutkan oleh Kang Anton, lalu dalam pilkada, dalam politik dinasti ini, ya kan, dengan kita memberikan pikiran-pikiran yang objektif, yang konstruktif, ya kan, yang baik, sehingga apa? Sehingga pikiran kita, gitu kan, perilaku kita, ucapan kita itu membuat bangsa ini lebih baik. Jadi jangan juga kita terlalu nyinyir kepada orang lain gitu. Ini tidak akan pernah memperbaiki bangsa. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, mari perbaiki bangsa ini, jaga bangsa ini dengan sekuat tenaga, ya kan. Jangan hancurkan bangsa ini dengan sistem politik yang rusak, yang hanya mengakomodir dan membuat kelompok-kelompok tertentu berkuasa, dinasti politik berkuasa, lalu orang-orang yang berprestasi di negeri ini, misalkan seperti Kang Anton, itu akan keluar dari peredaran. Ini kan bahaya. Oleh karena itu, sekali lagi, semoga bangsa ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu on the track, ya kan? Agar pemimpin-pemimpinnya juga amanah, gitu kan? Kita juga ikut berkontribusi untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi hari ini adalah hari Jumat yang berkah, gitu kan? Tentu insya Allah doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
semoga sahabat-sahabat semua, Kang Anton, ya kan, seluruh masyarakat Indonesia dijauhkan dari bala, kan, kita diberikan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi negara yang tentram, aman dan sejahtera, ya. Ini yang menjadi harapan kita semua. Jadi kita berdemokrasi bukan untuk memperkuat oligarki dan politik dinasti, tapi kita berdemokrasi untuk memberikan ruang kepada semua warga negara untuk bisa berbuat andil menjadi pejabat, ya kan, negara untuk membangun bangsa ini. Itu saja, Kang Anton. Hatur nuhun. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sebentar lagi 2-3 tahun lagi profesor nih. Mangga. Amin, amin, kan, amin, amin. Terima kasih. Mangga.